Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi setiap orang, dalam perjalanan hidupnya, biasanya pernah terjadi masa-masa sulit. Di antara mereka ada yang tegar menghadapi masa-masa sulit tersebut akhirnya berhasil dalam perjuangannya, meraih yang dicita-citakan. Tetapi ada juga yang tidak mampu menghadapi masa-masa sulit tersebut. Mungkin karena patah semangat, akhirnya dia gagal meraih cita-cita yang didambakannya. Dia terlupa kepada pepatah Melayu yang mengatakan, sekali layar terkembang pantang surut ke belakang. Demikian juga Rasulullah mengalami masa-masa sulit dalam perjalanan hidup kerasulannya, walaupun sebenarnya Allah tidak pernah meninggalkan beliau dalam kesendirian. Ternyata kesulitan demi kesulitan silih berganti di dalam kehidupan Rasulullah dalam perjuangan hidupnya. Sebelum saya melanjutkan, silakan Anda subscribe channel ini, juga like, share dan komen, serta nyalakan tanda lonceng di bawah ini agar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Terima kasih. Puncak dari masa-masa sulit yang dialami Rasulullah adalah ketika pamannya Abu Thalib meninggal dunia pada tahun ke-10 kenabian yang selama ini membela Rasulullah melalui pengaruh dan ketokohannya, kini telah tiada. Kesulitan lain, wafatnya istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha yang selama ini juga selalu mendukung dan menanamkan ketenangan kepada Rasulullah. Berselang 3 hari dari wafatnya sang paman, kini istrinya pun telah tiada. Kepergian kedua tokoh tersebut sangat terasa berbekas rasa kesedihan dalam hati Nabi sehingga tahun kematian mereka disebut tahun duka cita dalam sejarah Islam. Betapa tidak, dalam perlawanan gencar yang dilakukan kaum Quraisy terhadap Rasulullah, maka pamannya, Abu Thalib tampil memberikan dukungan. Lanjutkan terus perjuanganmu wahai anak kemenakanku, paman ada di belakangmu. Dalam sejarah, selagi pamannya hidup, tidak ada satupun di antara pemuka-pemuka orang Quraisy yang berani menyentuh Rasulullah. Maka Rasulullah terlindung di bawah pengaruh dan ketokohan pamannya Abu Thalib tersebut. Sementara di saat Rasulullah memerlukan dana besar bagi membiayai dakwahnya membebaskan para budak yang tertindas, maka istrinya tampil memberikan hartanya dalam jumlah besar. Kuserahkan hartaku ini kepadamu ya Rasulullah segala-galanya dan semua-muanya. Maka dakwah Nabi sangat terbantu lewat harta yang diberikan istrinya. Kini keduanya telah tiada, maka yang terjadi sepeninggal Abu Thalib dan Khadijah adalah perlakuan orang Quraisy terhadap Rasulullah semakin brutal dan menjadi-jadi. Mereka sudah berani mencekik Rasulullah, melemparinya dengan kotoran unta tidak ketinggalan menghina dan mereka menyatakan tidak akan menerima dakwah Rasulullah, suatu hal yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Hal itu terjadi karena yang mereka segani sudah tiada. Dalam kondisi seperti itu Rasulullah berharap penduduk Thaif dapat menerima dakwahnya sehingga beliau menuju Thaif. Tetapi penduduk Thaif pun menolak dakwahnya dan malahan melempari Rasulullah dengan batu sehingga pelipisnya terluka. Saat itu Rasulullah berdoa, artinya, ya Allah tunjukilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu dakwah yang kubawa. Disinilah terjadi puncak masa-masa sulit yang dialami Rasulullah, hatinya benar-benar berduka cita sehingga disebut tahun duka cita. Disebut sangat berduka, karena selain kedua pendukung utamanya wafat dalam waktu yang hampir bersamaan, perjalanan dakwahnya pun seakan mengalami jalan buntu. Kemana lagi mau dihadapkan, orang Makkah tidak, orang Thaif juga tidak. Padahal dakwah ini mesti disampaikan. Ketiga hal itulah yang membuat hati Rasulullah sungguh sangat berduka cita tetapi tetap ada harapan ada jalan keluar dari kesulitannya. Dalam kondisi berduka cita seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar bagi Rasulullah dengan cara mengisra mi'rajkan beliau dalam rangka, antara lain, untuk menghibur hati Nabi yang sedang bersedih itu. Dari fakta sejarah di atas dapat diambil pelajaran bahwa kalau kita sedang berada dalam masa-masa sulit dari kehidupan ini perlu kiranya menghibur diri supaya semangat hidup muncul kembali untuk meniti kehidupan berikutnya sehingga dapat mengatasi masa-masa sulit yang sedang dihadapi. Sewaktu bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Isra Mi'raj, hati Nabi sungguh sangat bahagia. Bersuka cita dan terhibur, sampai-sampai beliau tidak ingin lagi pulang ke dunia, kalau tidak karena mengingat tugasnya menyampaikan dakwah. Padahal sebelum Isra Mi'raj hati Rasulullah sangat bersedih dan berduka cita.
Dalam pertemuannya dengan Allah beliau memohon agar dibantu menghadapi orang-orang kafir itu. Ya Allah tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Masa-masa sulit mulai surut karena permohonan Rasulullah sewaktu Isra Mi'raj telah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah Isra Mi'raj Nabi berhasil mengatasi masa-masa sulitnya dengan munculnya perkembangan besar bagi dakwah Islam, bukan dari orang Makkah dan penduduk Thaif, tetapi dari sejumlah penduduk Yasrib yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj yang datang berhaji ke Makkah menemui Nabi dan menyatakan diri masuk Islam. Sehingga pada tahun ke-13 kenabian sebanyak 73 orang penduduk Yasrib meminta Nabi agar berkenan pindah ke Yasrib. Sayyidina Abbas paman Nabi, yang saat itu belum masuk Islam, meminta jaminan dari orang-orang Yasrib tersebut tentang keselamatan Rasulullah kalau pindah ke Yasrib. Mereka berikrar memberikan jaminan, biar harta dan jiwa kami habis dan hancur akan kami pertaruhkan bagi keselamatan Muhammad, ujar Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas mengizinkan kemenakannya itu berhijrah ke Yasrib setelah mendapat jaminan dari penduduk Yasrib. Masa-masa sulit berakhir. Nabi berhasil mengatasinya tetapi muncul kesulitan lain, yaitu orang-orang Quraisy bertekad hendak memerangi Nabi dan kaum muslimin yang melindunginya dengan jumlah 1000 pasukan pada tahun kedua hijrah. Izin perang sudah dikeluarkan Allah tetapi Rasulullah tidak terbiasa berperang, lagi pula jumlah pasukan umat Islam yang dapat terkumpul hanya 300 orang melawan 1000 orang. Kekhawatiran Nabi muncul karena jika jumlah pasukan yang kecil ini kalah dalam perang tersebut siapa lagi yang akan menyembah Allah di muka bumi ini. Kembali Nabi memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka 3 bulan menjelang perang Badar, Nabi selalu berdoa agar umat Islam mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang melalui malaikat yang berbaris-baris. Permohonan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Anfal yang artinya, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, dengan mendatangkan bantuan 1000 malaikat yang datang berbaris-baris. Sehingga hati Nabi tenang dan umat Islam menang dalam perang tersebut. Tantangan perang dari kaum Quraisy terus berlanjut, dari perang Badar, Uhud, Ahzab sampai perjanjian Hudaibiyah semuanya berhasil diatasi Rasulullah. Terakhir, penaklukan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijrah. Rasulullah mempersiapkan 10.000 pasukan berangkat menuju Makkah, menjelang Makkah pasukannya diberhentikan. Rasulullah mengutus sahabat mengajak Abu Sofyan dan anaknya Muawiyah serta pamannya Sayyidina Abbas masuk Islam, mereka pun bersedia memeluk Islam. Dengan demikian penaklukan kota Makkah berhasil sukses. Rasulullah telah berhasil mengatasi masa-masa sulit. Dengan penaklukan kota Makkah orang berduyun-duyun masuk Islam, masa-masa sulit telah berlalu. Subhanallah, semoga kisah-kisah di atas dapat menjadi bahan renungan dan menjadi pelajaran dalam hidup kita. Akhlak Nabi adalah sebaik-baik akhlak manusia dan akan menjadi contoh kepada sekalian manusia mulai dari dahulu sampai akhir zaman kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita ke akhlak yang mulia, yaitu akhlak kekasihnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga solawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.